Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Sehat ya, bapak-bapak semua ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Yang paling penting sehat jasmani ya. Apalagi kita sudah mau memasuki lebih kurang 2 minggu lagi Pak ya, Ramadan ya. Jadi kita perlu persiapan fisik dan mental. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya sampai masuk nanti bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, wabil khusus semuanya nikmat kesehatan. Kemudian memberikan kita berkah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, beribadah, kemudian mengkaji ta'lim. Selawat juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena jasa beliau Islam ini menjadi pedoman hidup kita, yang mana Rasulullah mengajarkan Islam dengan begitu perjuangan yang sangat luar biasa. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, pada pagi hari ini, subuh ini kita mengkaji secara tematik saja ya. Ada beberapa literasi yang saya ambil, terutama kita mengkaji tentang surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ada suatu hadis ini berkaitan nanti dengan bulan Sya'ban. Hadis mengenai kenapa bulan Sya'ban itu disebut bulannya Rasulullah SAW. Kalau bulan Allah dalam At-Taubah 36 itu ada 4. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan atau syahrullah, bulannya Allah itu, atau bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kenapa 12 bulan Ustaz? Ya jawaban Al-Qur'annya fi kitabillah, sudah menjadi qadarullah. Dari 12 bulan ini, ya khalaqas samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi, dia pilih dari 12 bulan ini bulan-bulan yang menjadi bulan dia. Ini kita tahu bersama ya, dikuatkan dalam hadis Rasulullah, 3 yang berkaitan, yang berangkai, Zulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Sudah selesai Rajab, sebelum bulan Sya'ban. Itu bulan Allah, Rajab. Kemudian Rasulullah memiliki bulan tersendiri juga, yaitu bulan Sya'ban, yaitu bulan Rasulullah. Bulan Ramadan kata Rasulullah itu adalah bulan ummati, syahr ummati, bulan umatku. Tentu kenapa Rasulullah memilih Sya'ban? Ada suatu hadis, hadis ini digambarkan, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sahabat. Dia ini lahir ketika Rasulullah itu mendapat wahyu 3 tahun setelah mendapat wahyu. Rasulullah mendapat wahyu umur 40 tahun. Ditambah 3 berarti 43 tahun. Usamah ini lahir. Berarti kalau misalnya dakwah Rasulullah
di Makkah 13 tahun, ketika 10 tambah 3 berarti dakwah Rasulullah 10 umurnya Zaid, ya, Usamah bin Zaid ini lebih kurang 10 tahun. Berarti Rasulullah usianya sudah sangat tua ya, tapi ini masih sangat muda sekali, 10 tahun. Islam belum mapan tentunya ya, karena Islam kan periode Mekah harus disempurnakan dengan periode Madinah selama 23 tahun antara Mekah sama Madinah, tambah 13 tambah 12. Hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Hadisnya kira-kira bunyi begini ya. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika asy-syahru yaghfulu an-nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfahu bil 'amal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Jadi Usamah bin Zaid ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku itu tidak pernah melihat engkau itu puasa sunnah itu lebih banyak dibandingkan bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Ini puasa sunnah ini gak pernah aku lihat. Berarti ini Usamah bin Zaid dari hadis ini sangat aktivitas Rasulullah pasti dia perhatikan semuanya, sehingga tahu dia bahwa puasa-puasa yang paling banyak dilakukan Rasulullah selama 12 bulan itu adalah di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ya, karena Sya'ban itu adalah bulanku dan manusia banyak lalainya pada bulan Sya'ban. Ya, kenapa? Mungkin karena sebelumnya bulan Rajab Syahrullah kita terlalu mengagungkannya, mulai dari peristiwa Isra Mi'raj kan, itu bulan Rajab, sehingga yang namanya bulan Sya'ban ini kadang terlupakan. Padahal ini bulan Rasulullah. Rasulullah pada bulan Sya'ban ini dia puasa 1 bulan penuh, cuma luar biasa. Karenanya bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Jadi puasa sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kenapa begitu Ustaz? Karena Ramadan sendiri itu ayatnya turun bukan pada bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Jadi ayat bulan Ramadan yang selalu disebutkan setiap momentum bulan Ramadan ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu Al-Baqarah 183 itu turunnya itu bukan di bulan Ramadan, tapi turun di bulan Sya'ban. Makanya puasa sunnah itu paling banyak dilakukan Rasulullah itu di bulan Sya'ban, guna untuk mempersiapkan dia bisa puasa di bulan Ramadan. Ini jadi heran Usamah bin Zaid ini, dan kata Rasulullah di bulan Sya'ban ini semua pahala atau amal-amal hamba-hambaku itu disebutkan. Kalau disebutkan ini kan kita fitrahnya manusia, kalau kira-kira dipanggil kita ya, misalnya dipanggil prestasi-prestasi kita di hadapan guru kita, kan ada rasa kebanggaan. Atau nggak salah di guru kita ya, viral kita misalnya dalam media sosial, ada fitrah manusia rasanya, wih aku tuh viral ya. Kira-kira begitu. Jadi malaikat ini disebutkan si fulan selama setahun kerjanya bagus sekali ya. Kalau biasa tidak disebutkan. Jadi amal-amal kita itu, amal-amal baik itu disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melapor malaikat. Ya, meskipun Allah sudah tahu amalan-amalan kita, tapi ini disebutkan dia namanya oleh malaikat, si fulan si A bekerjanya bagus sekali. Kalau dalam dunia kan kita rasanya bangga, viral gitu ya. Kira-kira gitu, turfa'u bil amal. Diangkat dia yang namanya segala amal soleh kita disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dan ketika amal-amalku disebutkan, aku pingin wa ana shaim, dalam keadaan berpuasa. Ini hadis ini bukan Bukhari Muslim juga. Ketika kita bisa Usamah bin Zaid
Nah, ini tidak terlepas. Kenapa Usamah bin Zaid ini ya kategori masih sangat muda, sekali 20 tahun Rasulullah sudah memasuki usia hampir 50 tahunan. Nah, tapi dia gemar yang namanya menuntut ilmu, beribadah. Dia lihat cara bagaimana aktivitas Rasulullah SAW. Nah, ternyata Usamah bin Zaid, dari nama saja kan Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Harithah. Nah, satu-satunya ya, bapak sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ayahnya Usamah bin Zaid. Betul Ustaz, di ayat berapa itu? Nah, ini kita pelajari misalnya bapaknya. Kenapa anaknya ini sangat luar biasa? Dalam surah Al-Ahzab 40. Nah, ini tentang bapaknya Zaid, Usamah bin Zaid. Nama bapaknya Zaid bin Harithah. Tadi anaknya Usamah. Bapaknya ini adalah seorang mustahid, dia wafat ketika perang Mu'tah. Tapi disebutkan dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ini ayat Al-Ahzab ini menggambarkan bahwasanya Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Muhammad aba ahadin, bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki kalian, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi terakhir, nabi penutup, wa kana Allah bikulli syai'in alim. Jadi aktivitas orang-orang dahulu yang namanya anak angkat itu sudah menjadi sepaket dengan kayak anak kandung dia. Sampai Rasulullah mengatakan, nanti ketika aku wafat, aku akan mewarisi sebagian hartaku itu kepada Zaid bin Harithah. Meskipun akhirnya nanti Rasulullah itu dibantah dengan turunnya ayat Al-Quran. Jadi meskipun Rasulullah seorang Rasul, kadang ada beberapa fase, beberapa episode Rasulullah itu salah dalam mempernyatakan, tapi langsung turun dalil ya. Langsung turun misalnya ayat untuk menegur Rasulullah. Banyak ya, misalnya kayak abasa wa tawalla, itu kan ayat Al-Quran turun ketika Rasulullah itu dia berdakwah kepada elit-elit pembesar-pembesar Quraisy. Ada orang yang kita katakan papah buta, kemudian ingin bertanya kepada Rasulullah, sementara Rasulullah ingin berdakwah. Jadi Rasulullah mengabaikan ini, makanya turun abasa wa tawalla. Jadi ayat-ayat seperti ini kan ayat sebenarnya apa ya, bisa dikatakan teguran kepada Rasulullah ya, teguran kepada Rasulullah. Jadi sebelum kesalahannya itu mencuat ke permukaan, sudah langsung dijaga Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ya. Kalau kita kadang bersalah, belum ada teguran Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu sebelum dia bersalah itu sudah dijaga dengan ayat-ayat Allah itu. Jadi kalau seandainya aku nanti wafat, aku akan memberikan sebagian hartaku itu kepada Zaid bin Harithah ya, bapaknya Usamah tadi. Makanya Muhammad aba ahadin min rijalikum, bukanlah yang namanya Muhammad itu bapak ya, dari laki-laki kalian. Nah, ini berkaitan kenapa Nabi Muhammad asbab nuzul surat ini dikatakan bukan bapak dari laki-laki kalian, karena dia mengangkat yang namanya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah sebenarnya seorang budak, seorang hamba sahaya, diangkat oleh Rasulullah itu menjadi asistennya, kemudian yang akhirnya dimerdekakannya dan dijadikan ya, anak angkatnya. Bahkan yang lebih luar biasanya, ayat ini digambarkan saking cintanya Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harithah, Nabi Muhammad itu meminangkan perempuan dari kelas bangsawan. Nah, ini perlu pelajaran untuk kita dalam kehidupan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nanti misalnya ada orang mau melamar anak kita, nah ini kira-kira ayat ini mengajarkan perlunya sepupu ya. Jadi Rasulullah pernah juga dia, meskipun Rasulullah ternyata gagal juga ya. Nah, nanti kita lihat kenapa gagal ya. Zaid bin Harithah tadi ini seorang hamba, Rasulullah sayang sama dia.
Jadi karena dia sangat soleh, sayang hamba dimerdekakan, maka dipinanglah seorang perempuan namanya Zainab. Zainab ini sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kan Bani Hashim. Kalau dalam bahasanya apa itu? Yang kelas tertinggi lah, kelas atas ya, Bani Hashim. Dinikahkan dengan yang namanya kelas hamba saya, budak. Jadi dikira Zainab bahwasanya ketika Rasulullah datang ke rumahnya meminang dirinya untuk Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah meminang dirinya bukan untuk diri Rasulullah, tapi untuk Zaid bin Harithah, sontak. Ya, kebayangkan ya, Bapak. Seorang perempuan kelas tinggi, ya, premium kita katakan, karena dia adalah sepupu Nabi Muhammad. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Istri Rasulullah Zainab ada dua namanya. Ini Zainab binti Jahsy, satu lagi Zainab binti Khuzaimah. Ini Zainab yang binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dan satu-satunya istri Rasulullah ya, yang ketika Rasulullah menikah dengannya diadakan walimah urus. Nah, ini kenapa ada dalil walimah urus ya. Nah, jadi dari 11 istri Rasulullah SAW yang dia menikah ada walimah urusnya dengan Zainab binti Jahsy ini. Dan bahkan Zainab ketika menjadi istri Rasulullah pada akhirnya ya, sebelum menikah dengan Rasulullah, agak sedikit dia mengatakan kepada istri-istri lainnya, aku ini dinikahkan dengan Rasulullah itu langsung Allah menikahkanku ya, karena kan langsung ada ayatnya. Bayangkan kalau yang selain Zainab binti Jahsy ini tak ada ayatnya, ini langsung memang Allah menikahkan Zainab binti Jahsy ini kepada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah datang ke rumahnya, sepupunya ya, Bani Hashim, dari nasab ibunya ya, ibunya Zainab binti Jahsy itu Abdul Muttalib ya, anak dari Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW, dipinangkan untuk hamba saya yang diberikan Rasulullah. Ini sontak terkejut ini. Biasalah perempuan itu kan kalau misalnya pingin dilamar itu paling tidak ya apa ya, ya baguslah, mapan, terpandang, satu sosial dan bagus kan begitu, fitrah perempuan ya. Ini sontak terkejut dia. Ini dikira aku dilamar Rasulullah SAW untuk dirinya, tetapi untuk mantan budak Rasulullah SAW. Apalagi Zaid bin Harithah ini, kalau dalam suatu riwayat tidak pala ganteng-ganteng kali, ya, nggak pala ganteng-ganteng kali dia. Ya, dia mengatakan sedikit tubuhnya pendek, kulitnya nggak putih, nggak kayak orang Arab. Ya, mantan budak. Ya namanya kan kalau budak zaman dulu itu kan memang bukan bangsa kelas putih ya. Rata-rata dari dia utopia Hawasyah atau orang-orang kulit hitam. Bayang nggak itu? Sebenarnya kulit hitam menikah dengan kulit putih. Dulu yang bangsawan itu orang Arab kulit putih misalnya. Ini dinikahkan dengan kulit hitam, terkejut. Menolak itu Zainab binti Jahsy, dia menolak. Nggak mau ya Rasulullah SAW, nggak mau tuh. Nggak terpikir, nggak pernah aku mimpi apa aku tuh dilamar untuk misalnya menikah dengan seorang budak. Maka turun ayatnya ini pokoknya. Ayat ini turun gara-gara penolakan Zainab binti Jahsy. Ini ayatnya maka nanti Al-Ahzab ayat 36. Pak bisa dibuka ya, Al-Ahzab 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minati idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini kurang berdiati. Tidaklah seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Rasul dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu ketetapan tidak layak itu ditolak. Itu ayat itu turun. Maka Zainab binti Jahsy tadi bertanya, ini sudah ketetapan ya Rasulullah? Iya. Mau tak mau dengan terpaksa akhirnya Zainab binti Jahsy menerima
pinangan Rasulullah untuk anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nah, ini bapak dari Usam bin Zaid tadi itu. Jadi bapaknya sudah bersahabat dengan Rasul, apalagi tadi anaknya masih kecil sekali, tapi disayang Rasulullah. Padahal bapaknya adalah mantan budak yang dimerdekakan. Nah itu. Jadi ayat ini turun gara-gara itu. Maka dipinanglah tadi Zainab binti Jahsy dan mereka menikah. Dan yang tidak enaknya selama pernikahan, gara-gara nggak sekufu, nggak berjalan dengan baik, Bapak Ibu, nggak berjalan dengan baik. Ya kira-kira kayak gagal jadi Rasulullah menjadi mak comblang, ya kan? Jadi malu kadang Rasulullah, nggak baik. Jadi selama pernikahan berjalan, sudah menikah dengan Zaid bin Harisah tadi, Zainab binti Jahsy ini, selama itu tetap saja Zainab binti Jahsy menganggap ya namanya kelas budak itu kok bisa mempersunting kelas bangsawan itu kan luar biasa. Jadi tetap posisinya kayak budak. Ketika mau disentuh, ya mulutnya agak sedikit apa kalau perempuan, ya, apa namanya, cerewet ya. Nggak bisa itu. Jadi nggak hampir nggak pernah disentuh. Ya sebagai laki-laki, kita laki-laki sakit hati kan. Sakit hati, ngadulah kepada Rasulullah. Nggak tahan lagi Rasulullah. Nggak tahan. Nah, ini pentingnya dari sekufu ya. Jadi kalau misalnya mencari jodoh nanti ada laki-laki atau perempuan datang ke anak-anak kita, kalau melihat ayat Al-Quran ini, berarti kadang penting juga kufu. Tapi bukan suatu hal yang wajib ya. Disarankan kalau bisa sekufu. Ini bukan suatu kewajiban. Disarankan sekufu. Loh, Ustaz, kenapa Rasulullah gagal juga? Ya, dalam masalah dunia itu Rasul mengatakan antum bi umur dunyakum, kalian itu lebih tahu lah masalah dunia kalian. Nah, tapi kalau masalah tauhid itu tanya kepada Rasulullah. Ini kan masalah dunia. Ada misalnya juga seorang petani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya panen saya ini bagus nanti hasilnya? Dikasih tahu Rasulullah, ternyata gagal. Ternyata gagal ya, karena Rasulullah bukan ahli bertani. Antum a'lam bi dunyakum. Jadi hal-hal misalnya masalah dunia itu lebih kepada si manusianya. Nah, itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, nikah ini kan masalah urusan dunia kan. Ya, nikah ini masalah dunia. Makanya Rasulullah gagal dalam menikahkan gini, mencomblangi mereka. Ya akhirnya nggak tahanlah, Zaid bin Harisah ini nggak tahan. Karena setiap hari dia masih merasa kayak budak di hadapan Zainab binti Jahsy tadi itu. Maka Rasulullah, karena Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat kesayangannya, dia datang kepada Zaid bin Harisah, sabarlah dulu, begitu, sabarlah dulu. Jangan buru-buru kau menceraikannya. Jadi Zaid bin Harisah ini udah mau cerai saja, mau menceraikan yang namanya Zainab binti Jahsy, nggak tahan dengan omongannya. Ya pedas ya. Jadi dari dulu, zaman dulu berarti perempuan yang pedas kalau ngomong ya. Apalagi kalau didapatinya laki-laki yang kalau sekarang apa, laki-laki yang kalau dulu kan budak ya apa namanya, pengangguran apa gimana gitu. Kira-kira gitu lah, pedas ngomongnya, sakit hati dia. Tapi ditahan Rasulullah. Ini ayatnya turun lagi. Jadi sebenarnya sudah lama misalnya Zaid bin Harisah ini mau menceraikan Zainab binti Jahsy. Tapi Rasulullah, wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi wa amsik alaika, itu udah sabar dulu, tahan dulu. Ya, ketika engkau wahai Muhammad ya, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau memberikan nikmat kepada an'amta alaihi, itu balik kepada Zaid bin Harisah, karena kau sudah menganggap dia anak angkat seperti anak kandung. Makanya dia katakan kepada Zaid bin Harisah, tahan dulu, sabar dulu. Jangan buru-buru. Itu kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah, wattaqillah wa tukhfi fi nafsik. Ini ayat 30. Ini berkelanjutan ayatnya 36, ini 37-nya. Al-Ahzab namanya. 36, 30. Sabar dulu. Jangan buru-buru. Pada akhirnya sampai masanya, akhirnya pun Zaid bin Harisah itu menceraikan Zainab binti Jahsy. Dan di akhir ayat ini 37,
wa zawwajnakaha likay la yakunu 'alal mu'minina haraj. Kemudian Zainab binti Jahsy tadi dinikahkan Allah dengan Rasulullah, baru sama-sama kelas bangsawan. Jadi istri ini bekas dari anak anak angkat Rasulullah SAW. Makanya turunlah tadi Al-Ahzab 40 untuk membantah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ya, yang menganggap ini Muhammad ini ketika Zainab binti Jahsy menjadi janda semuanya tak boleh orang mau melamar dia. Kenapa dia pula yang menikah dengan bekas anak angkatnya, sementara status sosial di zaman itu yang namanya anak angkat itu sudah menjadi anak kandung? Gak etis lah kira-kira begitu. Diolok-olok Nabi Muhammad, apa bahasa sekarang? Dibullying. Jadi banyak Rasulullah itu diolok-olok, dibully, langsung Allah yang membela. Nah, ini ayat ini membela Rasulullah SAW. Nah, karena yang menikahkan ini langsung Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini. Nah, Rasulullah tak mau, tapi karena turun ayat ini sama misalnya, apalagi Ustaz kira-kira ayat turun ya untuk menjadi tameng Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai sholat, dia lupa ya, rakaatnya ini rakaat keberapa, apakah ketiga atau keempat? Ya biasalah orang lupa. Rasul ternyata lupa juga sama kayak kita. Ya kita sholat yang misalnya zuhur ini ada 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, jadi ketika selesai sholat, ya orang sudah mengetahui itu, Rasulullah salah tuh Rasulullah. Ya jamaah-jamaahnya itu ribut kan, ribut salah Rasulullah. Nah, langsung ada ayat yang turun. Nah, itu Al-Baqarah 177. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Jadi seolah-olah Allah tuh menyindir orang-orang yang berisik ribut tadi itu. Ini masalah lupa ini kok kalian heboh sekali ya orang-orang. Setelah gitu, kenapa heboh sekali? Sudah berbuat baik loh. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Bir sudah buat berbuat baik. Jadi nggak usah masalah lupa tak lupa ya, namanya manusia itu pastilah lupa, tempatnya lupa manusia, apalagi Rasulullah itu manusia. Bahkan Rasulullah diperintahkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan sebutkan Muhammad, meskipun kau adalah utusanku, bilang sama mereka kau itu manusia. Qul innama ana basyar mithlukum. Katakan, jadi nggak boleh sembunyi-sembunyikan. Ini ayatnya harus jelas dia. Bilang kau itu juga manusia, pasti punya salah. Qul ana basyar mithlukum yuha ilayya. Cuma yang membedakan kita, aku ini hanya diberikan wahyu. Kalau kalian lupa, aku juga lupa. Kalian sakit, aku juga sakit. Kalian misalnya kena guna-guna sama dukun, aku juga kena guna-guna sama dukun. Padahal aku dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Rasul pun kena guna-guna juga. Dalam sirah Nabawi itu diguna-guna ada rambut sama sisir di dalam suatu sumur. Rasulullah sampai sakit berhari-hari, sampai ditemukan ini alat mediasi guna-gunanya, ditutup sumur itu. Nah, ada juga misalnya Rasulullah mau diracun oleh orang Yahudi ya, kemudian dagingnya berbicara ya. Tapi karena kalau nggak dagingnya nggak berbicara, Rasulullah bisa tewas juga. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, jadi ayat ini turun Al-Baqarah 177 untuk membela Rasulullah. Udah berbuat baik. Kalau masalah orang lupa, kok ini heboh sekali. Udah buat baik. Jadi di sini ini panjang sekali ayat Al-Baqarah 177 ini. Bukanlah yang namanya kebaikan kalian menghadapkan muka kalian ke timur dan ke barat, tetapi yang namanya berbuat kebaikan itu satu, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan Nabi. Ini kan tentang masalah hubungan tauhid ya. Baru status sosialnya, sudah berbuat sosial baik dengan orang lain. Wa atal mal ala hubbihi, memberikan sebagian harta yang kalian cintai. Itu judulnya itu mal ala hubbih itu. Yang namanya harta itu memang ayat Al-Qur'an mengatakan tuh yang dicintai. Tidak ada harta yang tidak dicintai. Memang di sini ada enggak kira-kira enggak cinta sama harta dibuang? Tidak ada kan? Jadi sudah disebutkan dalam Al-Qur'an mal ala hubbih. Mal ala hubbi, harta yang dicintai. Wa atal mal ala hubbihi, memberikan suatu hal yang dicintai kepada kerabat ya.
kemudian anak-anak yatim, wa talmalahu fi zabil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabil. Sudah berbuat baiknya. Jadi kenapa heboh sekali Rasul salah dalam sholat masalah 3 atau 4 rakaat? Kenapa kalian ribut? Sudah berbuat enggak fungsi sosialnya? Memberi misalnya kerabat-kerabat kita yang masih kurang beruntung. Kadang kita orang miris juga rupa-rupa ya. Ketika kita lihat di jalan masih ada juga orang yang terlantar. Kadang tidak ada juga orang misalnya enggak makan juga, kadang makannya pun ambil dari sampah. Kalau saya berpikir sekarang ini kan pasti punya keluarga ini yang di jalan-jalan ini. Apa keluarganya ini enggak peka itu? Karena selama ini mungkin kita mengatakan sebagian harta yang kita cintai itu pertama diberikan kepada anak yatim. Memang ada ayatnya, tapi kalau kita sepotong-sepotong membaca Al-Quran ini, kadang bisa kita lalai, bisa lalai. Yang paling pertama diberi itu zawil kurba. Zawil kurba itu pun lagi punya dia derivasinya, ada lagi. Siapa zawil kurba yang pertama? Pasti orang tua yang pertama kan. Orang tua dulu. Ya kebetulan misalnya beruntung orang tua kita mapan, berarti diturunkan derajatnya saudara-saudara kita lah, abang, kakak yang masih terlantar itu ditolong. Ya, pokoknya yang kira-kira saudara ada sepupu kita terlantar ditolong. Kadang banyak Bapak Ibu ya. Jalan dia di trotoar itu ya, ODGJ kadang enggak ada yang ini ya. Enggak, yang apa namanya, yang mau merawatnya. Ini kan pasti punya apa namanya? Punya, kan enggak mungkin dia lahir dari batu. Pasti dia punya usroh, punya keluarga. Nah, ini keluarganya kemana? Pak Ustaz, keluarga susah semua. Masa susah semua? Enggak mungkin susah semua itu. Pasti ada yang itu. Kalau susah semua enggak berimbang alam ini. Pasti ada yang pasti ya paling tidak mapan lah ekonominya. Masalahnya ketika orang mapan ekonominya lupa dia. Saudaranya pun kadang WA pun enggak dibalas kan, kira-kira begitu. Ya sama saudaranya pun udah lupa gitu. Apalagi sama orang lain. Jadi kalau paling tidak kita peka kepada zawil kurba kita paling tidak pertama, itu mungkin tidak ada lagi kita lihat di orang-orang yang terlantar di jalan. Itu kurba. Kalau misalnya ada lagi kelebihan rezeki, sudah tak nampak lagi kita orang-orang misalnya kekurang makanan di jalanan, baru anak-anak yatim. Jadi bukan anak yatim dulu, sekarang kita euforia ya, memberikan sebagian harta kita anak-anak yatim dulu. Pernah iseng-iseng saya tanya dalam ayat, jangan dulu. Jadi kalau orang tua pertama dulu. Kalau orang tua sudah mapan, alhamdulillah orang tuanya serba kecukupan, baru kerabat dulu. Kerabat yang paling dekat lah, yang ring satu dengan kita. Baru kalau misalnya sudah bagus semua keluarga kita, mapan semuanya, baru anak-anak yatim. Ya kan? Anak-anak yatim. Setelah anak yatim misalnya sudah ada kelebihan lagi, baru orang-orang miskin. Nah, kalau misalnya ada kelebihan lagi, baru Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang safar itu, yang berjalan jauh. Nah, berjalan jauh itu ada dia tingkatan-tingkatannya ya. Nah, jadi begitu kalau misalnya ada kelebihan memberikan rezeki yang dicintai, harta yang dicintai itu kepada satu sosialnya itu. Nah, itu disindir Allah itu. Ini ayat ini membela Rasulullah. Ngeribut sekali masalah Rasulullah, lupa masalah sholat ini 3 atau 4 rakaat. Udah berbuat baiknya kalian ini. Kira-kira begitu, berbuat baiknya. Ayat ini Al-Ahzab tadi ini 37 ini juga membela Rasulullah. Tadi kan Al-Baqarah 104, ini Al-Ahzab ini membela Rasulullah. Dulu yang namanya anak angkat itu pasti anak kandung. Jadi kalau seandainya ada orang menikah dengan mantan ya, istri dari anak angkat, berarti kan anak kandung. Ini enggak bagus satu sosialnya di orang-orang Quraisy pada saat itu. Makanya ayat ini turun. Kami nikahkan engkau Muhammad kepada Zainab binti Jahsy, zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minin haraj, supaya juga memberitahukan kepada orang-orang mukmin itu boleh juga dia menikah dengan anak angkatnya, ya, anak-anak angkatnya. Ya, kira-kira begitu ayat ini menggambarkan. Untuk mengatakan juga kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah membuli Rasulullah SAW. Ini ayat yang menjadi legitimasi Zainab binti Jahsy tadi kepada istri-istri yang lain yang mengatakan aku ini
dinikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, memang ada ayat ini. Kalau yang lain kan tidak ada. Mulai dari Khadijah istri pertama tidak ada. Ini memang betul ini. Langsung Allah menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jandanya Zaid bin Harisah. Makanya agak sedikit sombong nih Zainab bin Jahsy nanti kepada istri-istri Nabi. Kalian ini dinikahkan itu ya biasa-biasa saja. Aku ini langsung ke Allah. Nah, jadi agak begitu. Di perempuan sama perempuan begitu juga, Bapak. Jadi Zainab binti Jahsy pun bicara sama istri-istri Rasulullah juga begitu dia. Aku ini dinikahkan langsung. Gara-gara aku ini turun ayat Al-Ahzab tadi itu ya, yang 36, 37 tadi. Turun ayat itu. Aku dinikahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu cintanya lah. Nah, akhirnya ya Zaid bin Harisah ini karena setelah dia sudah bercerai dengan Zainab binti Jahsy, maka dia pun akhirnya menikah juga, diberikan kepada ibu susu Nabi Muhammad yang pertama. Siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kan ibu susu Rasulullah. Ibu kandungnya kan tidak menyusui. Pertama kali kan langsung diberikan ibu susunya, ibu Ummu Aiman. Itu bekas budak juga. Budaknya ayah Rasulullah, Abdullah. Akhirnya menikah dan menghasilkan anak. Itulah tadi yang mengeluarkan hadis. Aku enggak pernah melihat engkau ya Rasulullah di bulan Sya'ban ini puasa sunnah itu banyak ya, sebagaimana di bulan-bulan lain kau tidak melakukan. Nah, ini hadis ini keluar dari anaknya Zaid bin Harisah. Maka Rasulullah saking sayangnya ya, kepada anak Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid bin Harisah ini, ketika dia mentimang cucunya Hasan Husain, di situ ada Usamah. Coba ya, Hasan Husain itu kan cucu kandung dari Fatimah kan, Fatimah Ali. Di samping itu dijarkan lagi ada Usamah. Itu bukan cucu kandung. Sampai begitunya cinta Rasulullah. Ayahnya Rasul sayang, anaknya sampai kadang sahabat-sahabat ya, sewot dengan Rasulullah. Rasulullah ini panglima perang muda pertama dalam sejarah Islam itu Usamah bin Zaid bin Harisah. Coba bayangkan. Panglima perang termuda dalam sejarah Islam. Karena memang sangat muda sekali. Bahkan Umar bin Khattab anaknya Abdullah itu anak Umar bin Khattab. Ketika jadi presiden Umar bin Khattab ya, ketika sedikit dikeluarkan dari Baitul Mal, jadi meskipun Umar bin Khattab ini seorang presiden, jangan kita katakan dia itu misalnya hidupnya penuh dengan hedon. Loh, kenapa Ustaz anaknya dikasih juga dari Baitul Mal sedikit harta? Ya karena Umar bin Khattab sendiri meskipun dia seorang presiden, hidupnya nggak hedon gitu. Anaknya juga kadang bajunya kayak ada tambal-tambalan. Meskipun anak presiden, ya namanya statusnya memang nggak cukup. Abdullah ini, Abdullah bin Umar meskipun anak presiden, Umar ini kan dia sangat adil ya. Ya tetap diberikan anaknya itu, tapi dikasih satu. Sementara Usamah bin Zaid dikasih dua. Dia bilang ya, presiden anaknya Abdullah diambil harta dari Baitul Mal dikasih satu, Usamah bin Zaid dikasih dua. Aduh, protes ini Abdullah. Kenapa aku dikasih satu wahai bapak ayah anda? Itu sama kenapa dua? Lah masalahnya ya, bapaknya Usamah bin Zaid itu lebih dicintai Rasulullah. Orang pertama kali masuk Islam yang jadi pelayan Rasulullah dibandingkan bapakmu sendiri, si Umar bin Khattab. Nah, makanya Rasulullah ini menjadikan panglima perang pertama yang paling muda dalam sejarah Islam, Usamah bin Zaid. Banyak protes, apalagi yang dilawan itu tentara Romawi. Jadi ketika menjelang Rasulullah mau wafat, ini kan banyak sahabat-sahabat senior yang paham dengan strategi perang. Rasulullah ingin Usamah bin Zaid. Karena sudah ketetapan Rasulullah, maka sahabat semuanya setuju. Wafat Rasulullah, wasiat ini tidak berani dilanggar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, presiden pertamanya, tetap ya mengindahkan pesan Rasulullah untuk menjadikan Zaid bin Harisah tadi, Usamah bin Zaid bin Harisah tadi itu sebagai komandan perangnya. Saya rasa itu ya kajian kita pada hari ini, surah Al-Ahzab ya, 36, 37
sama sampai 40. Inilah asbab nuzul kenapa ayat ini turun. Ya, kira-kira apa namanya yang kita ambil dari sini ialah paling tidak disarankan kalau memilih jodoh paling tidak sepupu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri kadang gagal menjadi mak jomplang gara-gara tidak menikahkan orang sepupu. Ya, selesai itu ya. Silakan kalau mau yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Enggak, pakai mic. Tuh, mic-nya. Ah. Saya di dalam Al-Quran ada kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kalau tadi Ustaz menjelaskan kan Nabi bertindak dulu kemudian baru turun ayat 5. Nah, hubungannya dengan ayat tadi mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang kata Rasulullah tadi itu masalah urusan dunia kalian lebih tahu. Jadi ayat ini kira-kira artinya begini. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wahyu. Berarti ketika wahyu kita laksanakan apa tidak laksanakan? Harus dilaksanakan. Karena Al-Quran langsung ngomong. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa-apa yang keluar dari hawa nafsu atau omongan Rasulullah apapun itu, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika pas perang Badar, ini ada kaitan dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika perang Badar berhadapan orang Quraisy dengan pasukan orang Muslim. Kenapa disebut dia perang Badar? Karena itu di kampung Badar, di situ ada sumur Badar juga. Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat atau pasukan-pasukannya itu berdiri berbaris untuk menyambut ya nanti mau menyerang orang Quraisy itu berdiri di belakang sumur. Nah ini kalau sumur Badar, Rasulullah menyuruh berbaris di sini untuk menyambut orang-orang Quraisy yang menyerang. Ya kan, di sini suruh di belakang sumur. Kemudian sahabat mengatakan, Rasulullah, ini wahyu apa tidak? Karena tadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika Rasulullah menyuruh berdiri di belakang sumur Badar, apa-apa yang ngomong keluar dari mulut Rasulullah adalah wahyu. Berarti kan harus diikutin tuh. Ya kan harus diikuti kan? Makanya Rasulullah dibantah dengan sahabat pada saat itu, ya Rasulullah, kalau seandainya ini perang ini kan urusan dunia nih Pak. Kalau seandainya kita berdiri di belakang sumur Badar, kita ini perang ini, apalagi perang Badar ini puasa itu, ya bulan Ramadan. Nanti ketika kita perang, sparring perang itu, pasti kita ada namanya kelaparan, haus, ya harus ada logistik. Kalau seandainya sumur Badar di depan kita kewalahan, gimana kita mau ngambil air dari sini? Ya sementara orang Quraisy di depan. Sebaiknya Rasulullah, kata sahabat yang ahli strategi perang ini, sumur Badar ini di belakang kita, jadi kita berdiri di baris depan ini. Jadi ketika kita misalnya istirahat dulu perang dulu, kita bisa ambil air di sini, memasak di sini, karena musuh ada di depan. Tapi kalau misalnya di sini, gimana? Pasti dipanah, orang muslim dipanah sama musuh gitu. Makanya Rasulullah mau ikutin begitu, karena ini urusan dunia. Jadi hal-hal urusan dunia itu tidak serta merta itu adalah wahyu. Nah, kira-kira gitu Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya yang wahyu itu yang kira-kira yang unsurnya lebih ke tauhid, unsurnya lebih substansi. Tapi kalau masalah urusan dunia itu tak semuanya kadang keluar dari mulut Rasulullah itu wahyu. Antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Sama tadi kan misalnya tadi ada petani minta saran dengan Rasulullah. Bahkan ada lagi misalnya dalam surah Luqman itu. Nah, surah Luqman itu ada 5 indikasi orang bertanya kepada Rasulullah yang wa ma tadri nafsum
maza taqsib ghadan, bi ayyi ardin tamut, ada 5 kan. Pertama dia tanya tentang Luqman 34 ya. Luqman 34. Allah itu memiliki ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Jadi karena ini Rasul, ini ada sahabat bertanya, Rasulullah, dia anggap Rasulullah kayak apa? Apa orang yang mengetahui yang masa depan? Kayak dukun kita bilang, atau apa ya? Astrolog. Kapan terjadi kiamat? Jadi 5 dia pertanyakan. Rasul, kapan terjadi kiamat? Dalam surah Luqman ini. Kemudian istriku ini sedang hamil. Kira-kira nanti jenis kelaminnya itu apa? Laki-laki atau perempuan? 2. Rasul, kapan kira-kira hujan? Aku ini mau menanam ini. 3. Ya, kapan hari kiamat? Kapan hujan? Istrinya lagi hamil. Apa jenis kelaminnya? Rasul, aku ini tahu aku di mana lahir. Ya, tapi aku nggak tahu di mana aku mati. Di mana kira-kira aku mati ya Rasulullah? Wah, satu lagi apa? Kira-kira bertanya ini sahabat tadi itu yang di surah Luqman 34 itu. Aku ini itu mafatihul ghaib. Itu semuanya kau tanya itu masalah gaib itu. Masalah kiamat, meskipun aku Rasul tak tahu kapan itu. Tak tahu aku. Itu yang kau tanya sama aku. Masalah kiamat. Terus dalam perut istri itu kelaminnya apa? Apalagi dalam perut istri itu kelaminnya laki-laki perempuan. Itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak ada yang tahu itu. Oh Ustaz, tapi kenapa sekarang ada teknologi tahu sebelum lahir ke dunia laki-laki perempuan, apa namanya? USG. Ya, itu USG itu kan paling tahunya setelah 4 bulan 5 bulan. Yang gitu pertama masuk benih kan nggak tahu, siapa yang tahu? Cuma Allah tahu ini. Jadi tahu nih bayi itu, apakah dia nanti cacat, apakah dia laki-laki atau perempuan, ada yang tahu. Nah, jadi ini sahabat dia bertanya kepada Rasulullah tentang 5 ini, mafatihul ghaib, ya, kunci kegaiban. Ya Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, hal-hal yang gaib, hal yang substansi, Rasulullah itu dia pasti mengatakan itu harusnya min amri Rabbi. Ini hal-hal yang gaib, min amri Rabbi. Tapi urusan dunia, nah ini urusan umatku. Kalian lebih tahu. Nah, saya rasa itu Pak ya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi nggak apa-apa. Kalau sekali lagi sampai jam 6 sampai 5 menit lagi. Cukup? Silakan Pak. Silakan pakai mic-nya Pak, berkedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pernikahan sepupu, saya pernah mendengar kalau masih ada keturunan, satu keturunan itu berkaitan dengan apa namanya, misalnya yang dari kakek itu ada penyakit atau apa, itu bisa menjadi apa namanya, di keturunan juga atau cucunya juga akan menjadi penyakit juga misalnya begini. Itu kan apakah secara medis ya, secara medis apakah benar begitu? Kami orang Sunda membolehkan sepupu. Nah, sepupu berarti kalau dari orang tua itu berarti ada hubungan saudara dengan bapaknya. Iya, iya. Dan menurut medis itu katanya itu bisa membahayakan kalau memang dari kakeknya bapak ada penyakit. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih penjelasannya. Kalau masalah medis ini saya bukan ahli medis ini Pak, bukan dokter. Tapi ayat yang tadi di Al-Ahzab ini bukan mewajibkan ya bagi kita itu misalnya harus nikah kelas bangsawan sama bangsawan. Paling dari ini diambil pelajaran. Begitulah kehidupan manusia ini. Kadang kalau kita menikah dengan yang bukan sekufu, kehidupannya itu nggak harmonis kadang Pak. Nggak harmonis. Jadi Rasulullah dia merasa karena mungkin dirinya Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan dia sampaikan meminang tadi Zainab binti Jahsy, ini pernikahan ini bikin langgeng. Ternyata tidak. Sebenarnya Rasulullah ini baik. Kenapa? Rasulullah ini kan hidup di masa masih ada kasta-kasta Pak ya. Kasta-kasta apa namanya? Strata-strata. Jadi ingin Rasulullah tuh menghilangkan kelas-kelas itulah, nggak ada lagi kelas bangsawan. Itu kan toh memang Rasulullah itu kan memang itu tugasnya, menghilangkan yang namanya makanya tadi yang Zaid bin Harisa itu dimerdekakan, tidak mau lagi pakai budak. Makanya disilangnya lah yang budak sama biar supaya tidak ada lagi budak bangsawan, supaya nggak ada lagi, dinikahkanlah tadi yang atasan sama yang bawahan. Niatnya begitu, niatnya
niat Rasul itu baik. Ternyata niat baik tidak selamanya berjalan mulus itu, Pak. Itu niat Rasul kan begitu tuh. Menghilangkan yang namanya strata-strata bangsawan, menikahkan dengan yang kelas bawah atau borjuis sama proletar. Niatnya begitu Rasulullah itu, supaya aku mengajarkan harus tata semua manusia. Manusia harus egaliter, tidak ada lagi hamba-hamba, tidak ada kelas saya lagi, tidak ada. Nah, ternyata niat baik Rasulullah ini tidak sesuai yang diharapkan. Artinya apa? Perlunya kita kadang dalam kehidupan seperti dunia ini harus kufu. Tapi bukan diwajibkan. Kalaupun nanti seandainya ada orang misalnya dia bertakwa, alim sekali, misalnya melamar anak kita, gara-gara nggak sekufu, oh nggak boleh, kena ayat ini wajib. Bukan mewajibkan, tapi ini menjadi pelajaran bahwasanya Rasulullah punya niat baik tapi tidak berjalan mulus. Namanya juga perempuan kan, kalau nikah yang namanya bukan kelasnya, kadang laki-lakinya sakit hati karena mulutnya kadang cerewet kan. Nah, kira-kira gitu, Pak. Nah, jadi bukan mewajibkan, disarankan paling tidak sekufu biar supaya harmonis. Sekufu saja kadang pun tak harmonis juga, Pak. Bahaya juga perceraian kan. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi, Pak Ibu? Habis ya? Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oh cukup. Oke, kalau cukup alhamdulillah ya. Sudah bisa kita kaji 3 ayat pada hari ini ya, surah Al-Ahzab tadi itu. Semoga menambah wawasan kita ya, tentang Al-Quran ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita, terutama menambah keimanan kita yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dari Zainab binti Jahsy ya patuh meskipun dia menolak Rasulullah, tapi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita patuh lah ya dengan apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran. Lazimnya kuliah dunia soalnya Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.